Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan juga teman-teman semua. Pada saat ini kita akan melaksanakan diskusi mengenai materi kita pada hari ini. Sebelumnya, marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga dapat melaksanakan perkuliahan kita pada hari ini. Baiklah, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yaitu 7 orang. Yang pertama yaitu ada Siti Aisyah, yang kedua ada Semia Nurul Ayunda, yang ketiga ada Yohana, yang keempat ada Utami Azahara, yang kelima ada Widuri, yang keenam ada Firdaus Eka Putra, dan yang ketujuh yaitu saya sendiri, Wika Wirya, selaku moderator pada saat hari ini. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing kita hari ini, yaitu Ibu Dr. Muhyiatul Fadila SSI MPD, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menampilkan hasil presentasi kami pada hari ini. Baiklah, kami akan memulai hasil presentasi kami, yang mana materi pertama yang akan disampaikan oleh Siti Aisyah. Kepada Siti Aisyah, dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Adapun judul skripsi yang kami gunakan untuk menguji UJF ini ialah perbandingan hasil belajar biologi, konsep dunia tumbuhan rantai yang diajar dengan model pembelajaran problem solving dan model problem posing berbasis daring pada siswa kelas 10 SMA YAPIP Makassar Kabupaten Goa. Adapun hipotesis 0 yang terdapat dalam skripsi ini ialah tidak ada hasil terbaik pada siswa dari kedua model terhadap materi dunia tumbuhan plantae kelas 10 SMA YAPIP Makassar Kabupaten Goa. Dan adapun hipotesis dalam skripsi ini ialah salah satu model menghasilkan hasil belajar terbaik pada siswa terhadap materi dunia tumbuhan plantae kelas 10 SMA YAPIP Makassar Kabupaten Goa. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siti Aisyah. Dan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya yakni Firdaus Eka Putra. Kepada Firdaus Eka Putra dipersilahkan. Terima kasih moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu adalah desain penelitian. Desain penelitian pada penelitian ini yaitu adalah berupa pretest, post-test, control group testing atau penelitian eksperimen semu. Dan untuk analisa datanya menggunakan uji homogenitas UJF, di mana UJF merupakan metode pengujian statistika yang dilakukan secara serentak dengan 2 atau lebih objek sebagai pembanding. Uji statistika F ini digunakan untuk menguji hipotesis. Tujuannya adalah untuk menentukan kecermatan dari metode yang dipakai, yaitu menentukan besar kecilnya variasi dari metode pengujian yang dilakukan secara berulang. Dan untuk gain NG-nya yaitu adalah untuk NG-nya terdapat di dalam aplikasi SPSS. Normalization gain atau NGain scan merupakan bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan suatu metode atau perlakuan tertentu dalam penelitian one group, pretest, post-test, dosing, maupun penelitian menggunakan kelompok kontrol. Baik, mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Firdaus. Untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Utami Azahra. Kepada Utami dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu uji homogenitas UJF. Langkah pertama yaitu menentukan variabel. Variabel pada penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas atau independent variabel dan variabel terikat atau dependent variabel, di mana variabel bebas atau dependent variabelnya yang terdiri dari model pembelajaran problem solving dan model pembelajaran problem solving atau X. Sedangkan variabel terikatnya adalah hasil belajar pada siswa atau Y. Yang kedua adalah menentukan hipotesis, di mana HO-nya yaitu tidak ada hasil belajar terbaik pada siswa dari kedua model
kedua model terhadap materi dunia tumbuhan atau plante kelas 10 SMA Yapip Makassar Kabupaten Goa. Sedangkan H1-nya adalah salah satu model menghasilkan hasil belajar terbaik pada siswa terhadap materi dunia tumbuhan atau plante kelas 10 SMA Yapip Makassar Kabupaten Goa. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Utami. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Yohana. Yang akan disampaikan oleh Widuri. Kepada Widuri dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu menentukan level of significance, di mana level signifikan pada metode UJF ini menggunakan nilai signifikan 0,05 atau 5%. Lalu apabila nilai signifikan T kurang atau kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen. Lalu apabila nilai signifikan T lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen. Baiklah, sekian dari materi yang dapat saya bacakan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Widuri. Dan untuk penyampaian materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Yohana. Kepada Yohana dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya itu melihat nilai F hitung. Untuk melihat nilai F hitung dapat dilakukan dengan cara melihat output pada tabel ANOVA pada SPSS. Kemudian kita bandingkan dengan nilai F tabel. Nilai tersebut untuk menentukan kriteria penerimaan atau penolakan dari H0. Menentukan kriteria penerimaan atau penolakan H0 dapat dilakukan dengan cara melihat tingkat probabilitasnya. Jika signifikasi kurang dari 0,05, maka nilai H0 ditolak. Sedangkan jika nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05, maka berarti H0-nya diterima. Sekian dari penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yohana. Dan untuk materi selanjutnya, untuk penggunaan aplikasi yang akan disampaikan oleh Sonia Nurul Ayunda. Kepada Sonia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu kita akan menganalisis data menggunakan SPSS. Langkah yang pertama yaitu kita memasukkan data ke dalam SPSS tersebut. Nah, untuk data skripsi ini kita menggunakan dua data, yakni data pretest dan data post-test. Nah, data pretest ini kita gunakan sebagai variabel X dan data Y ini kita gunakan sebagai variabel Y. Nah, setelah kita masukkan ke dalam data tersebut ke dalam SPSS tersebut, kita lanjut ke langkah-langkahnya yaitu dengan menekan menu Analyze, lalu kita pilih Regression, dan kita pilih Linear, yang mana nanti hasilnya yaitu berupa Linear Regression. Nah, setelah itu kita masukkan variabel Y ini ke dalam dependent dan untuk variabel X ini ke dalam independent. Nah, setelah kita memasukkan, kita klik OK, dan akan keluar hasil outputnya ya, berupa hasil ANOVA. Nah, pada tabel ini dikhususkan yaitu pada tabel F dan juga pada tabel signifikan. Nah, penjelasan pada tabel ANOVA ini, dia terdiri dari pertama yaitu kolom model atau juga disebut dengan kolom sumber, yang mana kolom sumber ini terdapat dua jenis, yaitu regression dan residual. Lalu selanjutnya yaitu sum of squares, di mana pada regression totalnya 129,215, residual totalnya 1845,885, di mana dengan total keduanya yakni 1975,100. Nah, selanjutnya yaitu kita ke kolom derajat bebas DF, yang mana pada regression kita dapatkan yaitu DF-nya 1 dan dari residual kita dapatkan DF-nya 38, sehingga total keduanya yaitu 39. Nah, selanjutnya kita masuk ke kolom mean square, di mana pada regression totalnya 129,215 dan pada residual yakni 48,576. Nah, lalu pada kolom
F, di mana kita pada kolom ini kita sebut juga dengan F hitung, mana totalnya yakni F itu totalnya 2,660. Dan yang terakhir yaitu pada kolom signifikan, kita tuh dapatkan yaitu 0,11 pangkat B. Nah, dari tabel-tabel tersebut, kita dapat ketahui bahwa hasil signifikan dari data penelitian ini yakni 0,111, sehingga nilai signifikan ini lebih besar dari 0,05, yang mana artinya bahwa nilai H0 diterima, yakni kedua model atau X tidak berpengaruh terhadap hasil belajar Y. Nah, lalu pada tabel ini kita dapat lihat bahwa hasil F hitungnya yaitu 2,660 serta F tabelnya yakni 4,10, yang mana F tabel ini kita dapatkan dari tabel presentasi distribusi F untuk probabilitas 0,05, yakni DF untuk pembilangnya adalah 1 dan DF untuk penyebutnya adalah 38, di mana dari DF tersebut kita dapatkan yaitu F tabelnya 4,10, yang mana jadi kesimpulannya yaitu F hitung lebih kecil dari F tabel, yang mana 2,66 lebih kecil dari 4,10, sehingga H0 tersebut diterima. Nah, pada hasil pada kriteria pengujian ini kita bisa memilih satu di antara kedua ini. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sonia. Dengan berakhirnya pembacaan dari Sonia tadi, maka berakhirlah penyampaian dari presentasi kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan hasil dari presentasi kelompok kami. Kami dari kelompok 5, jika ada kesalahan dalam penyampaian dan kekurangan, kami mohon maaf, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.